Apa kabar? Berjumpa lagi di Jurnal Barata. Pameran Impor Internasional Tiongkok atau CIIE yang ke-6 memang telah berakhir pada 10 November 2023 yang lalu. Pameran ini lagi-lagi menciptakan sebuah peluang yang saling menguntungkan bagi peserta pameran yang turut berpartisipasi. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengatakan CIIE akan berfungsi sebagai jendela untuk mendorong pola pembangunan baru bagi dunia melalui pembangunan dan menjadi platform keterbukaan yang berstandar tinggi yang membuka pasar Tiongkok kepada dunia. Xi juga menyatakan harapannya pameran ini akan memainkan peran yang lebih besar dalam menyediakan barang dan jasa internasional dan memberikan manfaat bagi dunia dari kerjasama yang saling menguntungkan. Amerika Serikat yang telah mendapat banyak keuntungan dari pasar Tiongkok ternyata juga tidak ingin melewati kesempatan emas tersebut. Bahkan Departemen Pertanian Amerika Serikat sampai membuka sebuah stand pameran yang memamerkan hasil pangan dan pertanian mereka untuk pertama kalinya. Itu artinya Amerika Serikat masih menganggap bahwa perdagangan dengan Tiongkok nampaknya masih begitu penting. Lantas, kenapa Amerika Serikat masih terus-menerus membuat narasi negatif terkait dengan perdagangan bersama Tiongkok, dan apa yang terjadi di Amerika Serikat selama narasi ini masih berkembang? Mari kita coba ulas bersama. Jurnal Barata. Diketahui, Amerika Serikat baru-baru ini memimpin delegasi terbesar ke acara pameran impor internasional Tiongkok atau CIIE yang ke-6 di Shanghai. Delegasi tersebut mencakup hingga 20 gubernur negara bagian dan perwakilan industri Amerika Serikat untuk menjajaki peluang perdagangan di Tiongkok. Meskipun ada ketidakpastian dalam hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok dan niat beberapa politisi untuk mendorong apa yang disebut dengan decoupling atau de-risking dengan tujuan untuk menciptakan hambatan antara dua perekonomian terbesar dunia tersebut, hal itu sepertinya tidak membuat para delegasi untuk tidak menghadiri CIIE. Hal ini membuktikan bahwa peluang Tiongkok terlalu besar dan signifikan secara global untuk diabaikan oleh para pebisnis global yang serius, dan Tiongkok masih menjadi pasar yang begitu penting bagi pebisnis Amerika Serikat karena memberikan keuntungan yang besar kepada mereka. Namun, bagi para elit politik di Washington, bisnis di Tiongkok telah dipandang dalam paradigma zero sum sebagai kerugian bersih dalam tanda kutip bagi Amerika Serikat, sehingga menciptakan sebuah narasi yang menyesatkan bahwa perdagangan dengan Tiongkok mengorbankan kepentingan nasional dan dominasi geopolitiknya. Dengan narasi sesat ini, Amerika Serikat secara aktif menerapkan berbagai langkah untuk mencoba mendorong pergeseran rantai pasokan internasional dan menggambarkan negara lain sebagai alternatif, seperti misalnya India dan Vietnam. Meskipun pada tahun 2023 ini sepertinya kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Tiongkok tidak terlalu agresif dan antagonis. Namun, pola pikir dasar kebijakan luar negeri yang masih menyatakan bahwa integrasi antara kedua negara adalah buruk masih belum dapat ditentang secara memadai. Hanya saja di lapangan kenyataannya justru berbeda. Seperti yang terlihat saat ini, di mana pasar Tiongkok tidak dapat tergantikan bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Sehingga meskipun ada narasi negatif yang didorong oleh media arus utama di Amerika Serikat, peluangnya jauh lebih besar daripada risikonya. Artinya apa? Artinya Tiongkok tetap menjadi pasar konsumen terbesar dan paling menguntungkan di dunia berdasarkan ukuran populasi dan tingkat pembangunannya. Peluang yang ditawarkan oleh Tiongkok kepada Amerika Serikat pun tidak hanya berupa barang yang berwujud, namun juga produk dan layanan
Misalnya McDonald's dan KFC sebagai ikon merek Amerika Serikat yang mendunia. Masing-masing lebih dari 5.000 dan 9.000 restoran ada di Tiongkok dan telah menghasilkan lebih banyak uang di Tiongkok dibandingkan di negaranya sendiri. Jadi sebenarnya gagasan bahwa perusahaan-perusahaan Amerika Serikat tidak boleh berinvestasi atau beroperasi di Tiongkok hanya akan mengecualikan mereka dari salah satu sumber pendapatan terbesar di dunia. Pendekatan semacam ini tidak benar-benar membela kepentingan Amerika. Di lapangan, nampaknya para pemimpin dunia usaha, para eksekutif atau CEO, dan para politisi akar rumput di Amerika Serikat juga memahami hal ini. Itu karena mereka harus memprioritaskan kepentingan nyata rakyat Amerika, bukan pola pikir para elit di Washington yang suka menyendiri, teatrikal, dan elitis, sehingga tidak sinkron dengan dunia dan terjebak dalam retorika yang membesar-besarkan diri sendiri. Coba bayangkan, jika petani Amerika Serikat tidak bisa menjual barangnya ke Tiongkok, lalu kemana lagi produk mereka bisa dijual? Maka tidak mengherankan jika pengusaha Amerika Serikat menjadi penentang terbesar kebijakan antagonis para elit Washington terhadap Tiongkok. Seperti yang terjadi pada era Presiden Trump, di mana banyak CEO perusahaan di Amerika Serikat yang menentang tarif era Trump karena berkontribusi pada kenaikan inflasi. Sementara itu, industri yang secara dramatis berjuang melawan usulan pembebasan investasi seperti langkah-langkah yang ditargetkan di sektor teknologi, salah satunya misalnya Nvidia, akhirnya mampu mengatasi kerugian miliaran dolar. Oleh karena itu, ke depan seharusnya hubungan antara kedua negara dapat membaik jika masyarakat Amerika Serikat memahami bahwa hubungan ekonomi komprehensif dengan Tiongkok sebenarnya tidak akan mengalami kerugian, melainkan kemenangan bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dan lapangan kerja di Amerika Serikat serta reputasinya sebagai pemimpin global dalam bisnis dan perdagangan. Karena itu, jika kedua negara terus-menerus berada dalam keadaan antagonisme, maka ketegangan dan perang ekonomi bukan hanya merugikan kedua belah pihak, namun juga bagi seluruh dunia. Disinilah fungsi CIIE Shanghai sebagai simbol untuk menunjukkan bahwa impian Tiongkok bagi bisnis Amerika Serikat sebenarnya masih hidup, tidak peduli seberapa besar narasi negatif yang disebarkan oleh media Amerika Serikat dan Barat, karena populasi Tiongkok dan peluang atau pasar yang ditawarkan serta keberhasilan yang diraihnya akan terus menepis narasi tersebut dengan fakta yang sebenarnya. Itulah alasan mengapa para elit di Washington tidak akan pernah meyakinkan para pengusaha untuk menyerah, karena sebenarnya yang mereka inginkan hanyalah dominasi geopolitik dan hegemoni untuk tetap menjadi negara superpower yang tidak tergantikan, sehingga dengan cara apapun akan dilakukan, termasuk menerapkan standar ganda dalam situasi apapun. Demikian Jurnal Barata. Saya Iksan Prawira. Terima kasih.